Sekarang kita masuk ke dalam bahtera rumah tangga itu sendiri. Biasanya rumah tangga itu kan banyak duri, betul nggak? Kemudian banyak onak, betul nggak? Bahkan bukan hanya sekedar duri dan onak, namun juga biasanya itu ada badai. Badai yang menerpa rumah tangga, yang terkadang menyebabkan keretakan bahkan perpecahan dalam rumah tangga. Betul tidak? Ya, pasti semuanya dari kita mengalami itu. Normalnya, ini normalnya ya. Seluruh manusia itu menginginkan rumah tangganya adem ayem. Adem ayem itu bahasa Sundanya apa ya? Sampai lupa saya. Tapi ngerti lah ya, adem ayem lah ya. Damai sentosa, gemah ripah loh jinawi, ibaratnya begitu. Begitu kan? Dan selalu kita itu meminta menjadi keluarga yang apa? Sakinah, mawadah, warohmah. Ya, yuk kita singgung yang namanya sakinah. Sakinah itu sama dengan tumakninah. Kalau di dalam sholat, sakinah itu artinya tumakninah, tenang. Tapi di dalam pernikahan, dalam rumah tangga, tidak disebut tumakninah, disebutnya sakinah, yaitu ketenangan. Tenang, ketenangan gitu ya. Nah, arti dari sakinah ini adalah ketenangan yang muncul setelah adanya guncangan. Jadi kalau tidak ada guncangan, kemudian tenang, itu namanya bukan sakinah. Yang namanya sakinah itu adalah tenang ketika guncangan sudah lewat. Sakinatu sajaratu idza dahbatirah. Kata orang Arab itu pohon akan tenang bila angin sudah berhenti. Pohon itu kan goyang tuh kalau ketika kena angin besar. Dia berhenti setelah anginnya berlalu. Itu yang namanya sakinah. Jadi yang namanya sakinah itu tadi ya, ketenangan yang akan dicapai bila goncangan dalam rumah tangga sudah terlewati. Bila tidak ada goncangan di dalam rumah tangga, maka ketenangannya itu bukan dinamakan sakinah. Nah, kita kan mintanya sakinah. Selalu akan ada goncangan. Karena kita mintanya sakinah. Ya Allah, mudah-mudahan jadikanlah keluarga kami yang sakinah. Goncangan dulu muncul. Setelah goncangan lewat, tenang, itulah tergapai sakinah. Tapi kebanyakan orang nggak mau. Maunya langsung sakinah tanpa ada goncangan. Namanya bukan sakinah. Nah, itu yang namanya sakinah. Coba, sekarang kita lihat lagi ya. Hidup itu kan pasti berbanding lurus dengan yang namanya masalah. Betul nggak? Hidup sama dengan masalah. Maka kalau tidak mau ada masalah, jangan hidup. Ibaratnya kan begitu. Coba dilihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Itu dalilnya bahwa hidup itu sama dengan bermasalah. Nah, masalah yang muncul di dalam rumah tangga pasti ada hikmah luar biasa. Karena masalah yang muncul tersebut didesain oleh Allah untuk kita agar kita menjadi lebih bertakwa. Karena doa kita tadi, minta sakinah. Di surat undangan disebarkan surat Rum ayat 21 tadi. Di situ ada kata-kata mawaddah warahmah juga. Sakinah juga dimintakan. Semua yang kita undang mendoakan kita mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Pasti akan ada masalah, dan masalah itu sengaja dibikin oleh Allah. Kenapa masalah itu sengaja dibikin oleh Allah? Ya karena itu tadi, supaya kita lebih bertakwa. Nanti kita bicara lagi lebih dalam ya tentang masalah tujuan tadi dan bertakwanya ini. Coba kita lihat. Masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu, Allah itu pasti sudah berikan yang namanya solusinya. Yang namanya perangkat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tadi dibacakan oleh Qori'ah, Quran surat An-Nisa ayat 34. Bagaimana solusi yang diberikan oleh Allah atas masalah rumah tangga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 ini? Yang pertama adalah, kalau wanita atau istri tersebut nusyus, hendaklah kamu beri nasihat. Artinya apa? Solusi yang Allah berikan dari ayat tersebut bila ada masalah dalam rumah tangga, yang pertama adalah komunikasi. Jalin komunikasi, bangun komunikasi, beri nasihat dan pandangan yang baik dengan cara yang baik. Diskusikan masalah yang terjadi dengan tenang dan penuh ketakwaan. Salah satu cara yang baik dalam menyelesaikan perkara rumah tangga ya adalah dengan melakukan, atau bukan hanya perkara rumah tangga lah, melakukan lawannya gitu. Sesuatu yang buruk dilakukan dengan
melawan keburukan tersebut. Jadi begini, saya yakin di sini banyak yang hafal surat 91. Surat 91, surat Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha. Itu di surat Asy-Syamsi itu, coba dilihat di ayat 7 sampai ayat 10. Ini adalah merupakan rumus dasar atas seluruh permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang bawa ini enggak ya? Ada yang bawa Quran artinya enggak ya? Saya lupa apa namanya? Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Ada yang bisa bacakan artinya enggak? Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Oke. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Nah, sebentar Ibu. Sebentar Bu Fibri. Ya, di ayat 8 tadi disebutkan apa? Maka dia mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaannya, betul? Jalan kejahatan dan ketakwaan. Ya, jalan kejahatan dan ketakwaannya. Nah, terima kasih ya Bu Fibri. Di sini kita bisa tahu ya bahwa ada ketakwaan dan ada kejahatan di dalam ayat tersebut. Artinya apa? Segala sesuatu yang jahat harus dibalas dengan takwa. Segala sesuatu yang buruk harus dibalas dengan yang baik. Karena apa? Pada ayat berikutnya itu kalau nggak salah disebutkan yang apa namanya yang beruntung itu adalah orang yang mensucikannya. Sementara orang yang rugi adalah orang yang mengotori jiwanya. Di sini maksudnya itu jiwanya ya. Jadi orang yang beruntung itu adalah yang mensucikan jiwanya. Nah begini, maksud dari ayat yang ke-7 dan ke-8 tadi, apabila di rumah tangga kita atau dengan siapapun kita sedang berseteru, lawan kita sedang cemberut, maka kita harus melawannya dengan senyum. Suami kita cemberut, senyumin. Suami kita marah, dengan sabar. Kalau cemberut sama cemberut kira-kira gimana? Wah, double cemberut kan seru kan ya? Begitu kan? Jadi jangan lupa, termasuk juga di dalam rumah tangga, bila pasangan kita marah, lawan dengan kesabaran dan kelembutan. Bila pasangan kita cemberut, senyumin. Pak, ngapain sih cemberut-cemberut? Gitu kan ya? Pokoknya mah saya yakin lah ibu-ibu semua pinter lah merayu suaminya. Suami datang misalkan, tawarkan sesuatu yang membahagiakan dia. Mas, mau mandi dulu? Mau ngopi dulu? Atau mau aku dulu misalkan? Saya ini mohon maaf yang belum nikah ya. Misalkan seperti itu gitu kan ya. Aisyah ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Ketika Rasulullah datang dari luar rumah, beliau itu langsung ngapain coba? Langsung menguraikan rambutnya, melepas rambutnya yang diikat itu, diuraikan, dikebaskan rambutnya. Tubuhnya itu dia kenakan langsung wewangian. Dan beliau Aisyah itu langsung duduk di atas pahanya Rasulullah. Setiap Rasulullah datang dalam kondisi capek. Coba. Jadi gini, ingat ya bahwa kepada pasangan kita sejak akad nikah kita selesai, itu pasangan halal kita. Luapkan segalanya. Karena dia adalah pasangan resmi kita, pasangan halal kita. Luapkan semuanya, tumpahkan semuanya, kata-kata yang mesra, yang baik, tingkah yang menggoda, pakaian yang menarik gitu ya, cinta yang membara. Udah, jangan ragu dan jangan ditahan-tahan. Baik itu kepada suami maupun kepada istri. Karena ada pahala di situ. Ingat, ada sedekah di situ bagi seorang suami kepada seorang istri. Oh, nggak ada suami di sini ya, istri semua ya. Ya. Jadi apa namanya dengan kayak seperti itu, insya Allah salah satu tujuan pernikahan itu akan tercapai karena semuanya beritikat kepada ibadah, bukan hanya kepada materi semata, bukan hanya kepada fisik semata, bukan hanya kepada dunia.